Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang media pembelajaran yang teorinya yaitu teori kerucut pengalaman Edgar Dale. Baik, langsung saja pada intinya. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas individu ya dari dosen saya yaitu Dr. Ahmad Ihwanul Mutakin MPDI. Latar belakang peningkatan mutu pendidikan merupakan prioritas utama dalam pengembangan pendidikan saat ini. Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka mencapai tujuan tersebut adalah dengan peningkatan sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia. Salah satu di antaranya adalah peningkatan proses pembelajaran. Proses pembelajaran adalah sebuah sistem karena dapat dipastikan bahwa sumber keberhasilan pembelajaran di sekolah terkait dengan sejumlah komponen yang terlibat di dalamnya. Komponen yang dimaksud adalah kurikulum, strategi, guru, media, metode, siswa, serta yang melingkupi proses pembelajaran dan pendidikan itu sendiri. Penggunaan media pembelajaran perlu dipertimbangkan dalam proses pembelajaran karena media pembelajaran sangat menentukan adalah penguasaan materi yang diajarkan karena media pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Dan pengertian teori kerucut pengalaman Edgar Dale. Kerucut pengalaman oleh Edgar adalah kerucut yang mengutamakan bahwa pengetahuan itu dapat diperoleh dari pengalaman langsung dan tidak langsung. Semakin langsung objek yang dipelajari, maka semakin konkret pengetahuan yang diperoleh. Semakin tidak langsung pengetahuan itu diperoleh, maka semakin abstrak pengetahuan siswa. Jadi pengetahuan ini dapat diperoleh dari pengalaman langsung dan tidak langsungnya. Kemudian teori kerucut. Kebanyakan itu membacanya hanya 10%. Kemudian mendengarkan 20%, kemudian melihat gambar atau diagram, lihat video atau film lihat. Semestri 30%, itu cuma 30%. Terlibat dalam diskusi itu hanya 50%. Kemudian menyajikan atau presentasi itu hanya 70%. Bermain peran, melakukan simulasi, mengerjakan hal yang nyata itu hanya 90%. Di sini sudah tertera gimana yang ini rekaman video itu ini sudah dijelaskan. Kemudian penjelasan kerucut pengalaman Edgar Dale. Membaca hanya 10%, mendengarkan cuma 20%. Tadi itu lihat gambar ya sama kayak gitu. Tadi pada tingkatan ini pengembangan realitas secara langsung sebagai yang tidak temui pertama kalinya. Sebagian yang kita temui pertama kalinya yaitu teori kerucut ini. Kemudian pembelajaran masih sangat partisipan sehingga singkat pemahamannya pun masih sedikit. Jadi pemahamannya itu enggak kayak seperti teori-teori lain. Pemahamannya ini cuma sedikit. Kemudian diskusi 50%, kemudian presentasi 70%. Pada tingkatan ini pembelajaran sudah diberikan suatu bentuk permasalahan sehingga pembelajaran aktif berpikir tentang permasalahan tersebut. Pembelajaran masih sebagai partisipan karena masalah yang diberikan masih konkret. Kemudian bermain peran itu seperti mainkan drama ini sama ini. Kemudian bersimulasi
kemudian melakukan hal yang nyata. Melakukan hal nyata itu seperti turun lapangan, itu 90%. Pada tingkat ini pembelajaran sudah bertindak sebagai pengamatan, turun langsung mengamati sebuah permasalahan sehingga tingkat pemahaman lebih besar. Karena itu di teori ini yang saya suka itu teori ini, yang 90% ini melakukan hal yang nyata ini yang saya suka. Kemudian membaca, pengalaman melalui membaca. Ketika seorang hanya belajar dengan membaca buku saja, maka 10% saja materi dari buku tersebut yang dapat diingat, karena pembelajaran hanya berperan sebagai partisipan sehingga tingkat pemahamannya masih sedikit atau rendah. Jadi teori membaca ini kurang lebihnya sih anak-anak itu tidak cukup paham dengan dengan ini membaca ini, karena kalau cuma membaca itu pastilah tidak bisa memahami. Kemudian lanjut, mendengarkan. Pengalaman melalui mendengarkan seperti pengalaman melalui radio tape, record yang sifatnya lebih abstrak dibandingkan gambar hidup, sebab hanya mengandalkan salah satu indera saja, yaitu indera pendengaran. Indera pendengaran. Dengan hanya mendengarkan, daya ingat yang siswa dapat hanya 20%. Jadi siswa itu sudah dipastikan hanya 20% mengingat apa yang telah disampaikan. Lanjut, lihat gambar atau diagram, demonstrasi, dan video film. Lihat gambar, pengalaman melalui melihat gambar. Pengalaman melalui media gambar, media lembaga visual seperti gambar, klarifikasi, seperti rekomendasi dapat memberikan pengetahuan yang luas kepada siswa. Dengan melihat gambar atau diagram bisa menyerap 30% dari materi. Jadi ketika siswa kita dikasih melihat ini, itu cuma 30% agak memahami. Kemudian kedua, lihat demonstrasi. Pengalaman melalui demonstrasi adalah teknik penyampaian informasi melalui perangan. Kalau dalam drama siswa itu terlibat secara langsung dalam masalah yang dipelajari, walaupun bukan dalam situasi yang nyata. Maka pengalaman melalui demonstrasi, siswa hanya melihat perangan orang lain. Dengan melihat atau melakukan demonstrasi, siswa dapat menyerap sebesar 30% materi. Jadi di demonstrasi ini sama kayak lihat gambar atau diagram itu sedikit memahami, cuma 30%. Kemudian lihat video atau film. Pengalaman melalui gambar hidup dan film. Gambar hidup atau film merupakan rangkaian gambar mati yang diproyeksi pada layar dengan kecepatan tertentu. Dengan melihatkan video atau film, siswa dapat menyerap sebesar 30% pula dari materi. Jadi jika digabungkan, melihat gambar, diagram, demonstrasi, dan video film, ini jika digabungkan bisa menjadi 30%, 90%. Ini ibarat yang tadi itu indera apa itu tadi. Intinya yang itu tadi itu hampir sama lah dengan ini. Jadi agak bisa memahami atau dimengerti gitu teori-teori yang kita sampaikan pada sekolah. Lanjut, terlibat dalam diskusi. Pengalaman melalui terlibat langsung dalam diskusi. Pengalaman ini dapat diperoleh dengan merancang pembelajaran kelompok, sehingga antara pembelajaran dapat saling berbagi atau bertukar informasi mengenai suatu masalah pada tingkatan diskusi. Kemudian bersimulasi dan melakukan hal yang nyata. Kemampuan yang dapat
yang didapat adalah kemampuan yang paling tinggi, karena pada tingkatan ini pembelajaran berperan aktif dalam kegiatan tersebut dan mempunyai tambahan pengalaman, pengetahuan, serta wawasan yang luas, sehingga memancing pengalaman belajar dengan memahami dan daya ingat yang tinggi. Jadi terlibat dalam diskusi ini pemahaman itu agak gampang diserap oleh siswa kita. Karena kenapa? Kita di situ akan mengetes seberapa mampunya dia untuk belajar dan berpikir. Lanjut, bermain peran, melakukan simulasi dan mengajar hal yang nyata. Ini seperti bermain peran ini kayak drama itu. Saya lanjut dulu. Bermain peran atau pengalaman melalui drama. Ya kan? Bermain peran itu melalui drama. Pengalaman melalui drama yaitu pengalaman yang diperoleh dari kondisi dan situasi diciptakan melalui drama dengan menggunakan menggunakan skenario yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dengan bermain peran. Halaman melalui drama mahasiswa dapat menyerap sebesar 90% dari materi. Jadi ketika kita menggunakan ini media bermain peran, melakukan simulasi dan mengerjakan hal yang ini melalui drama, sebuah mahasiswa atau siswa itu dapat cepat menyerap apa yang dipelajari gitu. Karena di drama itu gampang sih kalau menurut saya untuk menjelaskan apa atau dilaksanakannya gitu. Kemudian lanjut, melakukan hal yang nyata atau pengalaman langsung. Pengalaman langsung merupakan pengalaman yang diperoleh oleh siswa sebagai hasil aktivitas sendiri. Siswa berhubungan langsung dengan objek yang hendak dipelajari tanpa menggunakan peralatan. Dengan melakukan hal yang nyata ataupun pengalaman langsung, siswa dapat menyerap 90% dari materi. Di hal yang nyata ini seperti di kehidupan gitu. Jadi kita itu bisa memahami karakter seseorang atau apapun itu kita gampangnya lebih gampang gitu menyerap apa yang dapat kita pelajari dari seseorang tersebut. Kemudian melakukan simulasi pengalaman tiruan. Pengalaman tiruan adalah pengalaman yang diperoleh melalui benda atau dimanipulasi agar mendekati keadaan sebenarnya. Dengan melakukan simulasi dan pengalaman tiruan, siswa dapat menyerap sebesar 90% dari materi. Jadi ketika kita itu mengajarkan ke siswa kita mengajarkan tentang tiruan, seperti halnya pembuatan rokok itu begini. Jadi kita mengajarkan siswa kita untuk begini. Kemudian mengajarkan tentang membuat buku. Jadi kita melihat videonya terlebih dahulu, nanti kita itu bisa menirukan video itu, ataupun drama juga bisa. Itu bisa dapat gimana ya? Itu melihat drama kita melihat drama sama sih. Ketika siswa itu diajarkan untuk menirukan drama, itu gampang penyerapannya meskipun tidak 100% gitu. Kemudian
Itu saja sebelumnya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila dari awal sampai akhir ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena di sini saya juga masih belajar tentang media pembelajaran ini. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup ini sepi tanpa kekasih. Sekian, terima kasih.